pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, area workshop Unhas menjadi salah satu tempat yang menjanjikan bagi para pelaku usaha UMKM karena hampir tak pernah sepi pengunjung kendati di hari libur. Menawarkan lokasi strategis untuk penjual, pihak kampus menerapkan sejumlah regulasi dalam penyewaan lapak di workshop. Seperti apa regulasi tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Jika hendak berjualan di area workshop, penjual perlu menyewa tempat untuk memasang lapak jualan. Kebijakan mengenai penyewaan tempat ini baru berlaku pasca pandemi COVID-19 yang lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Handako, salah satu penyewa tempat di workshop. Sehari-harinya ia berjualan rujak buah di area workshop ini. Ia mulai berjualan sejak 2012 lalu dan merasakan betul bagaimana perubahan regulasi dari tahun ke tahun mengenai penjual di workshop ini. Saya ambil per bulan, saya minta keringanan per bulan 1,7. 1,7 per bulan? Ya. Dari 2012 ada kenaikan begitu Mas atau gitu? Semenjak masalah pembayaran ini atau penyewaan ini semenjak pandemi deh. Dari dulu itu belum bayar, waktu pakai gerobak. Terus ada peraturan ini baru membayar deh. Setelah COVID ya? Ya, betul. Dan setelah pas diberlakukan memang langsung 1,7? Oh enggak, pertama 500. Terus naik berapa? Naik 1 juta, terus naik 1,5. 2024 naik 1,7. Oh, baru tahun itu yang 1,7. Ya, jadi betul. Dibayarnya 15. per bulan 1,7? Ya, 1,7. Kebijakan terbaru yang berlaku di tahun 2023 mengharuskan penyewa untuk membayar sebesar Rp1.700.000 per bulannya. Nominal ini meningkat dari yang awalnya Rp500.000 saja. Penyewaan tempat ini tidak termasuk lapak yang akan digunakan untuk berjualan. Dalam hal ini, penjual harus menyediakannya sendiri. Handako sendiri tidak keberatan dengan nominal tersebut. Sehari-harinya, rata-rata pendapatan yang ia peroleh bisa mencapai Rp2 juta. Selain mengenai biaya penyewaan, terdapat batasan jam operasional yang harus ditaati penjual, yakni paling lambat hingga pukul 8 malam. Mulainya? Saya dari jam 11. Oh, 11 di? Yeah. Kalau aturan bukanya paling pagi jam berapa itu Mas? Kalau yang diatur sama Kalau itu enggak ada aturannya kayaknya. Oh, terserah mulai jam berapa. Memang menurutnya Bapak terlalu tinggi atau memang sudah pas atau bagaimana Pak? Kalau saya sih biasa aja. Biasa aja ya? Karena saya ikut aturan. Standar. Iya. Mau bagaimana kalau mengikuti aturan ya toh? Area workshop terbilang sangat strategis untuk mencari cuan khususnya bagi penjual makanan dan minuman. Terletak di dekat portal pintu 0 Unhas, area ini menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa untuk sarapan hingga makan siang. Lokasinya juga tak jauh dari pusat kegiatan mahasiswa yang selalu ramai oleh mahasiswa yang melakukan berbagai aktivitas ekstrakurikuler. Tak heran jika tempat ini hampir tak pernah sepi, kendati di hari libur sekalipun. Handako menambahkan tentu terdapat penurunan pendapatan sekitar 40% saja pada musim libur mahasiswa. Iva Syarahman, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Stroke adalah penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai. Stroke tidak hanya menyerang lansia, bahkan individu yang masih berusia 20-an juga dapat beresiko mengalami stroke. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Jumraini, stroke menjadi masalah kesehatan darurat di Indonesia karena merupakan penyebab kematian dan juga kecacatan utama. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Menurut WHO, stroke merupakan kondisi medis di mana muncul tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat, berupa defisit neurologis, vokal, dan global. Kondisi ini dapat memperburuk dan bertahan lebih dari 24 jam atau bahkan menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain masalah vaskular atau faktor pembuluh darah. Gejala stroke bisa sangat beragam, seperti kebutaan mendadak, vertigo atau pusing, kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, kehilangan memori, gangguan tidur, dan beberapa gejala lainnya. Namun mengalami gejala-gejala ini tidak langsung berarti seseorang akan terkena stroke. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Jumraini, stroke tidak terjadi secara tiba-tiba.
Proses terjadinya stroke melibatkan berbagai faktor risiko yang berkembang selama bertahun-tahun, mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun, sebelum akhirnya seseorang mengalami stroke. Terjadinya stroke itu tidak tiba-tiba karena proses perjalanan faktor risiko tadi itu memerlukan waktu. Contoh misalnya, untuk terjadinya DM atau hipertensi biasanya diawali dengan pola hidup yang kurang sehat ya. Jadi berbagai pola hidup yang tidak sehat inilah nanti yang akan pelan-pelan memicu terjadinya kencing manis maupun hipertensi. Jadi otomatis terjadinya stroke ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Jadi faktor risiko itu adalah merupakan faktor yang memicu terjadinya stroke. Stroke dapat disebabkan oleh dua hal utama, yakni pendarahan dan penyumbatan. Berbagai faktor risiko dapat memicu terjadinya stroke, dan faktor risiko ini bervariasi antara lansia dan usia muda. Pada umumnya, faktor risiko pada lansia meliputi hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Sementara itu, pada usia muda, faktor risiko lebih sering terkait dengan merokok, penyakit jantung bawaan, kelainan pembuluh darah, dan beberapa kelainan lain yang jarang ditemukan pada orang dewasa. Meskipun stroke dapat dipicu oleh berbagai faktor, hal ini bukan berarti tidak dapat diantisipasi sebelum mencapai kondisi darurat. Dr. Jumraini menjelaskan jika seseorang mengalami gejala awal stroke, seperti kesulitan berbicara, kelemahan pada satu sisi tubuh, dan vertigo, segera bawa ke rumah sakit. Pada fase ini ada yang disebut dengan golden time, atau periode kritis 90 menit pertama setelah munculnya gejala, yang sangat penting untuk pemulihan. Jadi kalau berbicara golden time atau golden period itu rata-rata stroke itu yang sangat bagus pemulihannya itu adalah di bawah 3 jam. Kalau kita menggunakan namanya RTPA atau recombinant tissue plasma gain activator, itu adalah cara mempercepat recovery atau reperfusi. Jadi ceritanya tadi pembuluh darah yang tersumbat itu diperfusi kembali, dialirkan lancar ke alirannya itu dengan RTPA, atau kalau misalnya bisa memanjang sampai 6 jam, tapi kita harus menggunakan teknik yang lebih advance lagi, namanya menggunakan trombektomi. Jadi itu bisa dilakukan di rumah sakit dan itu sangat powerful untuk recovery stroke. Tapi kalau sudah lewat 6 jam, sudah masuk fase akut, tadi itu namanya fase hiperakut. Kalau sudah masuk fase akut, nah itu biasanya 1 minggu. Itu masih kemungkinan, tapi tidak sebagus tadi sewaktu 3-6 jam. Jadi kalau sudah fase akut itu tetap harus masuk rumah sakit untuk mempercepat reperfusi. Untuk mencegah stroke, Dr. Jumraini menyarankan agar terutama anak muda memperbaiki gaya hidup mereka, termasuk pola makan. Ia menyarankan untuk menghindari konsumsi junk food dan makanan tidak sehat yang tinggi kalori dari gula atau lemak, serta rendah nutrisi. Gaya hidup sedentari atau gaya hidup malas gerak, merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkotika juga dapat meningkatkan risiko stroke. Bahkan, faktor genetik yang berkontribusi terhadap risiko stroke dapat diminimalisir jika seseorang menjalani gaya hidup sehat sejak dini. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Banyak dari kita mengalami kesulitan mengingat nama seseorang meskipun wajahnya sangat familiar. Fenomena ini tak hanya umum terjadi, tetapi juga memiliki penjelasan ilmiah di baliknya. Mengapa hal ini terjadi dan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pernahkah Anda bertemu seseorang dan merasa familiar dengan wajahnya, tetapi Anda tidak dapat mengingat namanya? Anda tidak sendirian. Ternyata, ada alasan psikologis mengapa kita cenderung lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Ya, ini adalah fenomena yang sangat menarik. Otak manusia memiliki sistem yang sangat efektif untuk mengenali dan mengingat wajah. Wajah adalah kombinasi dari berbagai fitur visual yang sangat unik, seperti bentuk mata, hidung, mulut, dan struktur tulang. Otak kita dirancang untuk mengenali pola-pola ini dengan sangat baik, karena secara evolusioner, kemampuan ini penting untuk interaksi sosial dan kelangsungan hidup. Sebaliknya, nama adalah representasi verbal yang lebih abstrak dan tidak memiliki fitur visual yang bisa diingat dengan mudah. Informasi visual diproses di korteks visual otak dan memiliki jalur yang lebih kuat untuk diingat. Selain itu, kita seringkali melihat wajah seseorang berulang kali, terutama dalam interaksi sosial yang memperkuat ingatan kita. Nama, di sisi lain,
seringkali hanya diucapkan sekali atau 2 kali saat perkenalan, dan kita tidak memiliki konteks visual yang kuat untuk mengaitkannya. Wajah ya ketimbang nama. Ya memang itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau dari psikologi sendiri, kondisi psikologisnya seorang itu akan mempengaruhi tentunya. Kayak misalnya seorang lagi banyak pikiran, stres, apa dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu juga berpengaruh terhadap kemampuan seorang dalam mengingat, khususnya dalam mengingat nama ya. Karena ya kalau misalnya kita bertemu seseorang ya, kemudian kita istilahnya kalau kalau mahasiswa di sini, mahasiswa psikologi itu biasanya dia tidak hearing now, pikirannya kemana-mana. Misalnya ketika kita berkenalan seseorang, tapi kita tidak fokus di situ, ya. Ketika dia menyebutkan namanya, tapi pikiran kita kemana ya, tentunya itu akan berpengaruh. Mungkin kita tidak akan mengingat namanya. Jangankan namanya, bisa saja mungkin juga wajah orang itu kita tidak akan ingat ketika misalnya kita tidak berada pada situ, tidak fokus istilahnya ya, kita tidak fokus di situ. Ya tentunya ya itu akan mempengaruhi kita dalam misalnya mengingat nama atau mengingat orang tersebut. Nah itu tentunya mempengaruhi ya. Ketika misalnya orang stres kan juga banyak pikiran apa dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa fokus dan here and now di situ. Ya tentunya dia akan sulit untuk mengingat nama seseorang. Jadi itu akan berpengaruh terhadap fokus mengingatnya. Nah kalau dijelaskan secara ilmiah ya, memang ada penjelasan secara ilmiah. Memang pada dasarnya kebanyakan orang itu lebih mudah menangkap informasi ya terkait dengan visual, karena memang ya pada dasarnya ya hakikatnya manusia itu, otak manusia itu memang dirancang untuk lebih mudah untuk menangkap stimulus ya yang ada di lingkungan atau informasi yang ada di lingkungan itu berupa informasi visual ketimbang dengan nama ya. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya informasi visual kayak misalnya wajah itu kan sesuatu yang unik, ada sesuatu yang kesan yang bisa yang tersampaikan di situ. Misalnya saja seseorang dengan informasi yang didapatkan dari wajah seseorang itu kan ada beberapa informasi yang bisa didapatkan ya. Kayak misalnya umurnya seseorang, biasanya kan kita bisa tahu umur seseorang itu lewat wajahnya, atau misalnya ekspresi wajah yang menunjukkan emosi apa dan sebagainya. Jadi memang sesuatu yang banyak informasi yang didapat dari situ, makanya ya lebih mudah mengingat wajah ketimbang nama yang mungkin hanya sekilas ketika kita dengar cuma mungkin yang terbayang huruf apa dan sebagainya ya, seperti simbol yang cuma itu. Beda kayak nama yang memang banyak informasi yang bisa didapat, memang berbeda dengan wajah atau informasi visual kayak wajah yang banyak informasi yang bisa didapatkan kayak tadi ya, seperti umur, usia dan sebagainya ya. Itu yang kenapa seorang lebih mudah mengingat wajah ketimbang nama. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pertama, coba ulangi nama tersebut beberapa kali saat Anda pertama kali mendengarnya. Kedua, buat asosiasi visual atau cerita di kepala Anda yang mengaitkan nama tersebut dengan sesuatu yang Anda kenal. Ketiga, gunakan teknik mnemonik, yaitu membuat akronim atau singkatan dari nama tersebut yang mudah diingat. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan wawasan baru dari diskusi ini. Semoga tips yang diberikan bisa membantu Anda dalam interaksi sosial sehari-hari. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarni Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.